Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat aynahu wa ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jaishin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu ma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin atau wa khairal hadyu Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha kullu bid'atin dhalalah rawahu Muslimun fi riwayatin lahu kanat khutbatun nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah yahmidullaha wa yusni alaihi yahmadullah wa yusni alaihi summa yaqulu ala asari zalika wa qad ala sawtuhu wa fi riwayatin lahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu walin nasa'i wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini tentang khutbah Nabi. Ya. Khutbah Nabi ini, hadis ini terdapat dalam bab salat Jumat. Ya, bab salat Jumat. Babu sholatil Jumat, tentang sholat Jumat. Sholat Jumat itu adalah fardu ain, ya, bagi setiap yang muslim yang baligh, ya, yang diantaranya orang yang muslim yang baligh, yang mustautin, ya, yang bukan musafir, ya, itu diwajibkan Jumat, ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bay'. Hai orang-orang yang beriman, bila dipanggil untuk sholat dari sholat hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka segeralah kepada zikrullah. Artinya wal muradu bi zikrillah itu as-sholat, segeralah sholat, ya. Wazarul bay', dan tinggalkanlah itu jual beli. Ayat ini menunjuki bahwa dalam firman Allah, fas'au ila zikrillah, bersegerahlah kepada salat, yakni salat Jumat. Yang dimaksud bersegera artinya az-zahab, pergi. Lal isra, bukan segera. Bukan segera maksudnya jalannya itu jangan tergesa-gesa maksudnya. Jadi jalan menuju sholat dari rumah jangan tergesa-gesa. Karena kalau tergesa-gesa nanti sampai di tempat sholat atau di masjid itu mengurangi kehusuan, ya, karena kita capek di ketika jalan itu. Jadi bahasa kampung mah ngos-ngosan. Jadi ngos-ngosan. Jadi biasa aja jalannya. Biasa sejalannya,
Fama, baik itu salat Jumat maupun salat yang lainnya. Fama adraktum fasallu. Yang kamu dapati sama imam itu salat. Kalau ketinggalan kurangnya berapa rakaat ya disempurnakan. Jadi itu yang dimaksud pas'au ila zikrillah. Jadi wal muradu bis'ihuna az-zahab lal isra. Ya. Bukan tergesa-gesa ya enggak. Makna wazarul bai, tinggalkanlah jual beli. Ya. Tinggalkanlah apa? Jual beli. Jadi ketika azan Jumat sudah haram transaksi jual beli, ya. Tapi sah. Jadi haram tapi sah. Jual beli ketika nidaul Jum'ah, jual beli ketika azan Jumat itu haram. Tapi hukumnya sah. Jadi haram tapi sah. Kenapa haram? Karena Allah Subhanahu wa taala bilang wazarul bai, tinggalkanlah jual beli. Itu perintah Allah. Ya, kenapa sah? Kenapa sah? Karena jual belinya cukup syarat. Ya. Karena jual belinya cukup syarat, ya sah. Jadi haramnya itu karena waktunya, waktu larangan. Nah, gitu. Ya. Jumat itu waktunya adalah pada waktu zuhur. Ya. Jumat itu waktunya kapan? Zuhur. Ya. Adapun yang mengatakan bahwa menjelang zuhur sudah boleh melaksanakan Jumat itu adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi itu mazhabnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi menjelang zuhur sudah Jumatan. Jadi menjelang zuhur sudah Jumatan itu adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Berapa jumlah yang dilaksanakan oleh Nabi kita Jumatan itu? Nah, selama Nabi Jumatan itu jumlahnya 40 orang. Tidak pernah kurang, ya. Pernah kurang karena pelaksanaan Jumat itu ketika Nabi sedang berkhutbah, jamaah terpengaruh sebagiannya kepada dagangan yang ada di Madinah, di pasar yang namanya pasarnya itu Zawra, ya. Maka yang tinggal mendengarkan khutbah Nabi tinggal 12 orang. Yang lain terpengaruh dengan dagangan. Nabi kita ketika itu tidak mengulang Jumatan. Padahal tinggal 12 orang. Ya. Maka kaul qadim bagi Imam Syafi'i Jumatan 12 orang itu sah, ya. Karena Nabi tidak mengulang. Ya. Ketika itu turun ayat. Kejadian itu menjadi turunnya ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Qul ma indallahi khairum minal lahwi minat tijarah wallahu khairur raziqin.
Apabila mereka melihat dagangan, wa idza ra'au tijaratan, apabila mereka melihat dagangan, aw lahwan, atau yang sia-sia, yang sia-sia, infaddu ilaiha, mereka itu keluar kepadanya, kepada dagangan atau kepada yang lahu. Lahu itu seperti suara-suara tambur ya. Wa taraku qaqaima, mereka jamaah meninggalkan engkau ya Muhammad dalam keadaan berdiri sedang berkhutbah ya. Ya. Jadi khutbah itu disyaratkan berdiri ya. Nah ini jumlah adadul Jum'ah, bilang-bilangan Jumat 40 dari mana? Ya. Jumlah bilang-bilangan Jumat 40 itu dari mana? Itu diambil dari perbuatan Nabi selama Jumatan, jamaahnya tidak kurang dari 40. Ya. Ini yang diambil oleh Imam Syafi'i. Karena itu fi'lun Nabi, karena itu perbuatan Nabi. Kemudian dikaitkan dengan menyesuaikan dengan dalil-dalil di dalam fikih itu, karena 40 itu la yakhlu an walillah. Kalau jumlah orang 40 itu ada wali Allah ya, satu gitu ya. Wa annal arba'in la yakhlu an walillah, 40 itu tidak kosong dari wali Allah. Dan wa annal arba'in itu adadul kamal, 40 itu bilang-bilangan sempurna ya. Dan lain-lain alasan ya. Tapi Imam Syafi'i juga qaul qadimnya ya mengatakan bahwa 12 juga sah, karena Nabi tidak mengulang ya, tidak mengulangnya. Tidak mengulang Jumat, tidak mengulang zuhur. Nah, bagi kita di antara kita ada yang habis Jumatan kemudian sholat zuhur ya, itu ada perbedaan pendapat ya. Jadi yang bilang nggak usah ngulang ya, nggak usah ngulang, seandainya sekalipun misalnya kurang dari 40, nggak usah ngulang. Kalau ngulang berarti melebihi fardu sholat dalam satu hari satu malam. Fardu sholat, wajib sholat itu satu hari satu malam berapa? Kalau kita habis Jumat sholat zuhur itu berarti 6. Jadi satu hari satu malam jadi 6 ya. Nah ini yang tidak mengulang atau yang cenderung kepada pendapat yang mengulang. Ya, adapun yang mengulang dengan zuhur itu punya apa? Punya dalil juga ya. Dalilnya karena tadi dianggapnya 40 itu misalnya apa dengerin khutbah semua apa enggak? 40 orang itu ketika khotib sedang berkhutbah, kalau memang mendengarkan khutbah dihukumkan wajib, ada enggak 40 yang melek mendengerin gitu? Nah, karena ada yang matanya melek enggak dengerin, ada enggak? Coba kalau pulang dari masjid, keluar dari masjid, tanyain di pintu tuh setiap orang, tadi khotib baca ayat Quran enggak? Enggak tahu.
Baca selawat nggak tahu apa yang dia omongin, tapi melek, ada yang gitu kan ya. Ya, ini kalau dibilang dengerin khutbah itu wajib, maka kalau yang dengerin kurang dari 40 menurut mazhab Imam Syafi'i jadi kagesa. Maka ihtiyatnya itu adalah apa? Ihtiyat itu artinya ihtiyatnya adalah mengulang. Itu alasannya. Adapun masalah itu apa enggak melebihi kewajiban sholat di tiap satu hari satu malam? Ya tidak wajib, tidak melebihi, karena nanti yang satu jadi wajib, yang satu jadi sunnah. Ada orang masuk ke dalam masjid, ya, duduk sampai Nabi selesai sholat, dia masih duduk aja. Kenapa nggak sholat? Udah sholat tadi di rumah. Walaupun udah sholat di rumah, suruh sholat. Jadi andai kata kita sholat di rumah dari subuh sampai sini ada orang sholat, ikut lagi. Itu apa nggak jadi 6? Nah, salah satunya jatuhnya di wajib, yang satu jatuhnya di sunnah. Di sini saya bikin baca annal khutbah taqumu maqam ar-rak'atainil ulayaini min sholati zuhur wa anna rak'ataini wa fi mazhab Malikiyah wa anna rak'atil jum'ah taqumu maqam rak'atil akhiratain wa yustaratu wa fi mazhab Malikiyah wa anna rak'atil jum'ah taqumu maqam rak'atain al-akhiratain. Wa fi mazhab Maliki yustaratu ay yakuna al-imam fi salat jum'ah huwa khatibuha illa idza kana hunaka 'udhrun yad'u ila ayyum al-musalli musallina shakhsun akhar ghairul khatib. Wa hadha al-'udhr mislu ayyusaba al-khatib bi ru'afin wa huwa sayananud dam min anfihi aw yantaqidu duhu. Ini lain mazhab nih. Lain masalah. Ini lain masalah. Yang tadi itu masalah i'adatul zuhur ya. Tahu tadi itu masalah bagaimana khatib tidak jadi imam, jadi imamnya lain, khatibnya lain. Itu nanti ya, khatibnya lain, imamnya apa? Lain. Ini saya baca. Tadi pindah nih, pindah. Atau yang zuhur dulu ya. Apakah mesti mengulang zuhur? Ya. Su'ila Syekh Ar-Ramli rahimahullah an rajulin qala. Ditanya Syekh Ramli rahimahullah tentang laki-laki yang berkata, ya. Ini kan Syafi'iyah ya. Antum ya Syafi'iyah, kamu kalian wahai pengikut Imam Syafi'i, khalaftumullah wa rasulah, menyalahi perintah Allah dan Rasul, li'anna Allah Ta'ala farada khamsa salawatin. Kenapa menyalahi perintah Rasul, perintah Allah, perintah Rasul? Karena Allah Ta'ala memerintahkan salat cuma 5 waktu. Wa antum tusalluna sittan. Kamu salat jadi 6. Bi'adatikumul jum'ah, karena ngulang Jumat zuhron menjadi zuhur. Famaza yatarattab alaihi bizalik. Bagaimana kamu menetapkan ya harus mengulang zuhur? Fa ajaba, dijawab, bi anna hadzal rajul kazib
yang bilang saya sholat, ulama Syafi'iyah sholat, pengikut Syafi'iyah sholat itu 6, itu ngomongnya salah. Fajirun jahilun. Ente bilang anak sholat ngulang zuhur menjadi 6. Ente itu termasuk kazib, fajir, jahil, bodoh, zalim dan bohong. Fa ini taqada bis Syafi'iyah annahum yujibuna sita shalawatin bi asli syar'i kafaro. Ulama yang membolehkan mengulang zuhur itu kalau dia yakini bahwa fardu sholat setiap hari semalam itu 6, kafir dia karena menentang Quran, menentang hadis ya. Wa ajra alaihi ahkamul murtadin. Kalau dia berkeyakinan sholat satu hari satu malam ada 6, itu murtad. Itu mesti diperingatkan. Wa illa istahbat ta'zir al-laik bihalihi ar-radi lahu wa li amsalih an tigawi musyrik qabih afal. Ya. Wa nahnu la naqulu biwujubi sitti shalawat. Nah, ulama-ulama Syafi'i bilang saya tidak mengatakan satu hari satu malam fardu 6 dengan dasar syarat. Wa inna ma yajibu i'adatu zuhri iza lam yu'lam taqaddumu jum'ah sahihah. Hanya saja wajib mengulang zuhur bila mana tidak diketahui terdahulu Jumat yang sah. Izi syartu indana alla tata'addad, tidak berbilang-bilang ya. Tidak berbilang apa itu? Jumatan illa bihasabil hajah. Kecuali dengan sekira-kira hajat. Wa lumun likulli ahadin annahu naka fawqal hajah. Karena masjid itu sudah berdekatan, belum hajat bikin masjid udah pada bikin gitu. Wa hina izin man lam yu'lam jum'atihi minal adadil mutabarrah wajabat alaihi zuhur. Ketika itu yang tidak tahu jatuh Jumatannya, apakah Jumatan yang masjid ini yang sah apa yang anak sana, kan nggak ketahuan siapa yang lebih dulu siapa yang belakangan, maka wajib ngulang zuhur. Wa kana ka'annahu lam yusalli jum'ah. Kalau dia ngulang zuhur dia bilang ini wajib ngulangnya, berarti seolah-olah dia enggak sembahyang Jumat. Jadi berarti kan masih 5 juga. Wa man taqada ahadun ala ahad min al-a'immah illa maqatahu Allah taala ridwanullah alaihi majma'in. Udah ente enggak ngulang ya silakan saja ya enggak. Kalau saya yang ngulang jangan dibilang apa? Jangan dibilang 6 ya enggak. Karena tadi apa? Nah, itu dia meyakini bahwa Jumatan itu apa? Enggak sah yang pertama tadi itu. Karena alasannya masjid ta'addud di dalam satu kampung itu berbilang-bilang ya, siapa yang lebih dulu Jumatannya itu kan yang sah, tapi kan enggak diketahui, maka wajib mengulang zuhur gitu. Itu yang kaidah yang mengulang. Kalau dalil yang tidak mengulang juga ya punya alasan. Kenapa? Karena Nabi tidak ngulang. Kenapa kita ngulang? Itu 12 orang ditinggal ditinggal lagi khutbah. Itu 12 orang kagak ngulang. Kenapa kita harus ngulang? Nah, ini namanya khilafiyat di dalam fikih ya, dalam fikih. Apa-apa. Khilafiyat luas ya. Ikhtilafu ummati rahmah. Jadi berbeda-beda pendapat imam itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jumatan itu diwajibkan di Mekah sebelum hijrah. Tapi nggak mungkin dilaksanakan karena ketika di Mekah itu orang kafir memusuhi siapa yang sholat, termasuk Nabi bahkan.
ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Jadi Nabi mau sholat itu ya mau ditimpa sama batu dia punya palanya, tapi nggak kesampaian karena ketika dia dekat sama Nabi di depannya itu ada api, ya, seolah-olah itu ada terhalang dengan api. Maka sholat zuhur, sholat asar itu suaranya sir. Kenapa takut? Takut ya. Sholat maghrib, isya, subuh jahar. Kenapa? Karena orang musyrik itu ketika itu waktu itu sedang lalai. Sholat maghrib dia lagi lalai. Nah, isya juga dan termasuk subuh ya itu dia lalai. Maka Nabi suaranya jahar. Itu kan kondisi yang tidak aman. Bagaimana dalam kondisi yang aman? Kayak kita nih, kenapa aman? Sembahyang zuhur tetap aja sir. Sembahyang asar tetap sir, kan kondisinya aman. Nah, jawabnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya udah Nabi contohnya seperti itu. Walaupun sebabnya sudah tidak ada, tapi hukumnya tetap seperti semula. Termasuk Jumat ketika itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annal Jum'ah furidat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Makkah qabla al-hijrah. Bahwa Jumatan itu diwajibkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Makkah itu ketika Nabi ada di Makkah qabla al-hijrah, sebelum hijrah. Falam yatamakkan min iqamatika hunaka min ajil kuffar. Tidak mungkin dia menegakkan Jumatan di sana karena orang-orang kafir itu. Falamma hajara man hajara min ashabihi ilal Madinah kataba ilaihim ya'muruhum ayujammi'u wa jamma'u wattafaqu adaduhum izzaka kanat arba'in. Jadi Nabi ketika di Madinah baru Jumatan. Ittifaq bilang-bilangannya ketika itu 40. Walaysa fihi mayadulu ala anna man dunal arba'in latan akibil Jum'ah, bukan menunjuki bahwa kurang dari 40 tidak sah Jumat. Waqad taqarrara fil usul anna waqa'i al-a'yan la yuhtaju biha al-umum. Kejadian yang dilaksanakan oleh Nabi itu setiap Jumatan 40 bukan menjadi dalil kurang dari 40 itu enggak sah. Karena ada kejadian ketika Nabi khutbah ditinggal, kemudian ada cuma 12 tidak mengulang ya itu. Adapun masalah khotib itu enggak jadi imam, gimana tuh? Khotib tidak jadi imam. Jadi ada komentar, ada kajian begini. Apakah sholat zuhur, sholat Jumat itu sholat qashar? Apakah sholat Jumat itu qashar? Ya, sholat qashar. Apa sholat tamam? Ini apakah sholat Jumat itu sholat di qashar apa tamam? Kalau tamam, yaitu nggak usah, nggak ada kaitannya dengan khutbah. Kalau dibilang qashar, itu ada kaitan dengan khutbah. Ya. Dalam kaidah yang di kitab Qawaid yang dikarang oleh Syekhuna Ki Muhammad Muhajirin Amsar, ghafarallahu lahu wa li walidayhi. Al-jum'ah zuhrun maqsurah aw salatun ala hiyaliha. Ada jawabannya, apakah Jum'ah itu diqashar apa itu tamam? Jawabannya ada dua. Fal maqsurah min arba'i rakaat ila rakaatain wa hiyaluha bi kasril ha al muhmal ay salatun mustaqillah. Salat tersendiri.
Sholat sendiri artinya Jumat ya Jumat, bukan qasar gitu. Sholatul mustaqillah makhuzun min qaulihim qa'ada ala hiyalihi ay infiradihi mustaqillah. Jadi apakah dia tersendiri itu Jumat? Sholat mustaqillah ya udah dua. Bukan qasar. Apakah sholatnya itu qasar? Satu pendapat mengatakan annaha zuhurun qusirat. Zuhur yang qasar. Yang kedua mengatakan enggak, Jumat ya Jumat udah 2 rakaat. Wa mas'alatut tarjih mukhtalatun lil khalaf fi furu'iha. Fa minha qauluhum innal khutbataini yunazzal manzilatar raka'ain. Yang mengatakan bahwa salat itu diqasar karena mesti ada khutbah, 2 khutbah menempati 2 rakaat. Gitu. Seolah-olah 2 khutbah annal khutbataini tunazzal manzilatar rakaatain. 2 khutbah menempati tempat 2 rakaat. Itu kan zuhur. Kalau Jumat jadi 2. Oh itu yang 2-nya khutbah gitu. Nah, itu pendapat yang pertama. Kenapa? Karena dia melihat hadis iza qulta li sahibika wal imam yaktub ansit faqad laghota. Orang yang imam khutbah, khotib lagi sedang khutbah, kemudian dia bilang sama temannya, diam. Itu Jumatnya sia-sia. Berarti khutbah ada kaitannya dengan 2 rakaat Jumat. Jadi kata Nabi apa? Iza qulta li sahibika. Kalau ente ngomong sama teman di samping nih, khotib sedang berkhutbah. Ya. Wal imam yaktub, imam itu sedang khutbah. Imam sedang khutbah. Ajak belum jadi imam, dibilang imam itu sedang khutbah. Imam sedang berkhutbah. Berarti yang jadi imam adalah yang khutbah. Iza qulta li sahibika wal imam yaktub, apabila ente ngomong kepada teman jamaah Jumat wal imamu yaktubu, imam lagi khutbah kata Nabi. Berarti yang jadi imam maunya yang khotib yang jadi imam. Apa kata Nabi? Ente ngomong ansit, ngasih tahu teman, diam, jangan berisik. Itu faqad lagauta, sungguh sia-sia Jumatannya. Berarti itu 2 rakaat Jumat, 2 dengan 2 khutbah. 2 khutbah itu menempati 2 rakaat ya. Fa isnadul lughawi bil kalam asna al khutbah dalil an khutbataini tunazzal manzilatul raka'atain. Ya. Wa minha annahum law kharajal waqtu wa hum fiha wajaba zuhur. Di antara dalil 2 khutbah itu menempati 2 rakaat karena kalau Jumat sudah keluar waktunya kita ngelaksanain apa? Ngelaksanain zuhur, bukannya Jumat. Berarti itu wa fihi zahirun ala kaunil jum'ah zuhrun maksura. Kalau gitu Jumatan adalah zuhur yang diqasar. Wa mimma yu'addi dzalika law iktada musafirun bi musalli salatil jum'ah. Kalau ada orang musafir ngikutin salat Jumat, lazimahul itmam. Lazim menyempurnakannya. Fala yajuzu qasru zuhur alal ashah. Menurut kaul ashah jangan diqasar zuhur. Ya. Law iktada musafirun bi musalli salatil jum'ah. Kalau orang musafir ikut salat Jumat, lazimahul itmam. Ini ada pendapat yang mengatakan orang musafir ngikutin sholat Jumat. Dia mah orang Jumat udah 2 rakaat salam, dia bangun lagi 2 lagi gitu. Fala yajuzu qasru zuhur. Enggak boleh qasar zuhur. Anggap aja qasar zuhur. Enggak bisa menurut kaul ashah. Di sini ada muqabilul ashah ya mengatakan ya boleh-boleh aja. Orang musafir ikut Jumatan tetap 2. Tetap Jumat bukan malam zuhur.
Bagi perempuan itu kan nggak wajib Jumat. Budak nggak wajib Jumat. Orang musafir nggak wajib Jumat. Perempuan nggak wajib Jumat. Orang yang sakit nggak wajib Jumat. Perempuan yang nggak wajib Jumat, kalau dia Jumatan pakai sholat zuhur lagi apa enggak? Nah, ini juga ada dua kaul. Ada yang mengatakan nggak usah Jumatan, udah cukup jadi sholat Jumat. Ada yang bilang apa? Ngulang zuhur itu ngulang zuhur juga. Udah, itu pendapat yang mengatakan bahwa yang jadi khotib dia mesti jadi imam. Menurut mazhab yang tiga selain Imam Malik itu sunnah. Ya, sunnah artinya apa? Sunnahnya yang khutbah adalah jadi imam, kecuali ada uzur. Nah, ada alasan-alasan seperti khotibnya habis berkhutbah itu misalnya hidungnya keluar air, misalnya darah, maksudnya bukan air, keluar darah, itu namanya ada uzur. Kalau ada uzur silakan. Ya, kadang juga menurut saya khotib kadang-kadang terdapat bicaranya fasih, tersusun ya, tapi giliran jadi imam bacaan Qur'annya kadang-kadang kurang pas begitu ya. Nah, itu juga buat jadi alasan. Ya udah kalau gitu imamnya. Nah, mungkin kalau kita ini bagi-bagi kerjaan kali ya. Dia jadi khotbahnya, dia ini imamnya. Tapi kalau ilmu fikihnya tadi begitu ya. Imam yang tiga selain Imam Malik itu sunnahnya yang khotib dia jadi imam. Sunnah. Ya, kalau orang lain sah-sah saja. Karena tadi ada kajian seperti bahwa dua khutbah menempati 2 rakaat. Ya. Kalau Imam Malik kagak sah. Ini jangan dirubah, kalau memang udah dua. Imam Malik enggak sah khotib bukan imam. Nah, ini karena tadi itu dengerin khutbah itu wajib atau ngomong. Kalau lagi orang khutbah nggak boleh ngomong, berarti kan itu seolah-olah seperti kayak sholat. Nah, pendapat yang kedua, Jumat mustaqillah, Jumat tersendiri, ama khutbah nggak bisa dibilang apa itu menempati 2 rakaat. Kalau khutbah menempati 2 rakaat, kita yang datangnya udah komat, agak sah dong, karena nggak dengar khutbah. Nah, ini pendapat yang kedua. Kalau dengar khutbah itu wajib, itu yang datang belakangan, yang tinggal imam sholat takbir ya. Banyak nggak yang pada ketinggalan? Yang dekat biasanya itu. Iya. Kalau dekat nggak takut ketinggalan. Iya. Kalau dengar khutbah itu adalah menempati tempat 2 rakaat, maka nggak sah. Nah, ini pendapat 2 nih. Ya, enak nih, ya, lega ya. Wal qaulu tsani an jum'ah mustaqillah ala hiyaliha. Jumat itu ya tersendiri. Palaisatil khutbatani munazzal manzilatul rakaatain. Khutbah tidak menempati 2 rakaat. Emang udah aslinya Jumat itu 2 rakaat begitu. Iya. Ya. Ya, jam 6. Ya. Ini belum sampai, masih banyak lagi. Jadi tentang masalah Jumat dan khutbah itu jangan panjang-panjang, pendek aja ya. Boleh nggak khutbah Jumat panjang-panjang? Nggak boleh panjang-panjang, pendek-pendek. Jadi kata Nabi apa? Kalau khutbah apa? Pendek, sholatnya dipanjangin. Kalau orang alim ya itu khutbahnya pendek, sholatnya yang panjang. Kemudian masalah ukuran panjangnya itu panjang pendeknya adalah nisbah. Kalau misalnya sholat
Jumat 2 rakaat misalnya 7 menit, nggak ada kali ya. 5 menit. Kalau khutbah 10 menit, 15 menit itu pendek. Itu nisbah. Itu maknanya panjangin sholat, pendekin khutbah. Bukan berarti khutbah 5 menit, sembahyang 10 menit. Enggak begitu juga pelaksanaan yang kita laksanain. Yang kita laksanain tetap masih panjangan khutbah. Itu namanya nisbah. Jadi innatu la sholatir rajul wa qisaru khutbatihi ma innatun min fikhihi. Kata Nabi, sesungguhnya lama atau panjang sholat laki-laki, pendek khutbahnya. Itu menunjuki ma'innah itu alimnya. Orang alim, kalau dia alim, khutbahnya pendek, gitu maksudnya. Sholatnya yang panjang. Innatu la sholatir rajul wa qisar khutbatihi ma'innatun min fiqhihi, rawahu Muslim. Sesungguhnya lama sholat laki-laki, pendek khutbahnya, itu menunjuki tanda kealiman si khotib. Kalau khutbahnya udah setengah jam masih terus saja, pada ndumel nggak jamaah? Iya, mau mendumel enggak. Ini maksudnya emang ukurannya disuruh pendekin khutbah, panjangin sholat. Wa yutilus salata wa yaqsurul khutbal jumu'iyah. Iya, itu nisbah. Bukan berarti sholat 5 menit khutbah mestinya 2 menit, 3 menit, bukan. Ini nisbah. Kalau ya katakanlah 10 menit, 15 menit, 20 menit maksimal, itu udah namanya pendek. Enggak ya. Yang pendek yang khutbah bahasa Arab pendek. Ya.